Laki-laki itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang mandiri, ibu-ibu sekalian. Ketika mereka dihadapkan oleh masalah, mereka pengen mengatasinya sendiri dulu. Mereka nggak mau melibatkan istri dulu. Ini kalau para laki-laki yang mandiri dan jantan, itu kebanyakannya seperti itu. Mereka nggak mau merepotkan istrinya, karena tahu istrinya sudah banyak masalah, sering kelelahan, banyak pikiran, jadi dia nggak mau menambahkan. Itu kenapa mereka cenderung diam. Bukan gitu bapak-bapak? Betul. Itu dia, karena bagi para istri ketika suami bicara, oh berarti dia butuh masukan, butuh jawaban. Padahal laki-laki ya cuma pengen venting aja. Jadi para istri sekalian ketika suami cerita curhat, tolong dengarkan saja. Simak dengan hati dan berikan respon bahwa dia didengarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, turun dari Gua Hira dalam kondisi yang galau, ketakutan, shock. Bayangin, habis didekap loh dengan malaikat Jibril. Dan tentunya dia begitu sangat ketakutan. Masuk ke dalam rumah, apa yang Rasulullah ucapkan? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Saking shocknya. Bukan dingin karena cuaca, tapi betul-betul karena saking ketakutannya. Apa yang dilakukan Sayyidatina Khadijah? Beliau tidak menginterogasi. Ketika melihat suami galau, langsung keluar tuh pertanyaan-pertanyaan investigatif. Kenapa inilah, makanya kenapa sih kamu pergi malam-malam, makanya masuk angin kan? Udah aku bilangin, pulang tuh cepetan, kenapa terlalu? Tapi Sayyidatina Khadijah tidak. Wanita mulia yang matang, yang dewasa, yang hatinya hanya penuh cinta, dia dengarkan suaminya. Dia bekap sampai beliau nyaman, sampai menunggu Rasulullah sendiri yang menceritakan apa masalahnya. Jadi para istri kalau pengen suaminya cerita, membuka diri pada kita, jangan diinterogasi ya, jangan ditanya-tanya ya. Cukup sediakan dulu apa yang membuat dia nyaman. Dan tanyakan kepada dia, apa yang kamu butuhkan dari aku sekarang. Ini kebanyakannya para istri melihat suami galau, capek, dia sibuk di dapur, ya kan Pak? Bikin wedang jahe lah, bikin kue somai lah, apalah, martabak dia hidangin. Padahal bisa jadi yang suami butuhkan saat itu adalah istrinya duduk di samping dia, berpelukan dia, menjadi sosok yang hangat dan nyaman, menerima dia dan menyambut dia pulang ke rumah, bukannya sibuk berada di dapur. Man cave. Kalau perempuan nggak punya man cave, perempuan punyanya toa. Bukan berarti dia itu mempublikasikan ya. Emang sih perempuan suka gitu. Kita tuh dermawan Pak. Jadi bapak-bapak harus memahami bahwa para perempuan itu adalah sosok yang paling pemurah dan dermawan. Apa yang dia punya pasti dia pengen bagi. Kebahagiaan aja dia pengen bagi. Tahu nggak, aku beli gamis ini tuh kemarin harganya dapat segini. Kamu dapatnya pasti nggak segitu kan? Makanya dong ikut aku kemarin ke Tanah Abang. Itu perempuan tuh mereka suka TMI, too much information. Itu bukan karena dia pengen pamer sebenarnya, tapi dia pengen berbagi. Ini loh, ada hacknya loh, ada tipsnya loh gitu. Sayangnya, kedermawanannya juga berlaku ketika dia mendapatkan penderitaan, Pak. Kalau dia lagi galau, kalau dia sakit, dia juga pengen umumkan kepada dunia. Bahkan kayak misalnya beli cabai mahal dikit aja dia ceritain. Bagi bapak-bapak absurd banget ini, ngapain ngomongin cabai sama suami gitu. Kayak nggak ada lagi yang dibahas. Tapi itulah ibu-ibu. Makanya bapak-bapak ketika para istri bercerita, ngomongin hal-hal yang bapak rasa, kok kayaknya aku nggak paham ya. Nggak tahu juga mau nanggapin apa, terima aja apa yang dia omongkan. Terima aja apa yang dia curahkan. Dia butuh tempat aman dan nyaman untuk dia berbicara tanpa harus dijudge.